Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhidayah dengan NIM C1E123008. Kali ini saya akan memaparkan tugas UTS saya, yaitu tugas digital marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Kali ini saya akan membahas tentang strategi digital marketing pada berbagai bidang dan berbagai permasalahan yang ada. Lanjut aja. Adapun topik outline saya yaitu dengan satu, memasarkan produk kopi melalui digital, kedua, analisis strategi digital marketing, ketiga, evaluasi kampanye influencer marketing, keempat, studi kasus yaitu strategi konten untuk startup. Selanjutnya, masalah yang pertama itu ada memasarkan produk kopi melalui digital. Nah, untuk memasarkan kita harus tahu sama siapa sih kita memasarkan. Nah, itu masuk ke target pasar. Target pasar itu ada usia, jenis kelamin, domisili, pecinta kopi, atau dan sebagainya. Untuk usia 18 sampai 35 tahun, untuk domisili, nah karena tadi owner berada di Kota Jambi, berarti domisilinya untuk memasarkan terlalu kecil dulu dengan di Kota Jambi. Adapun tujuan pemasarannya yang satu meningkatkan brand awareness kopi lokal di kalangan masyarakat Jambi, terutama anak muda, karena untuk kopi lebih banyak anak muda yang menikmati, seperti itu teman-teman. Kalau ada pun orang tua mungkin sedikit. Meningkatkan penjualan harian melalui promosi di media sosial dan WhatsApp, membangun hubungan langsung dengan pelanggan agar terciptanya loyalitas terhadap produk. Nah, tadi owner hanya memiliki dua uh, kanal digital, yaitu Instagram dan WhatsApp. Dengan Instagram dan WhatsApp, apa aja sih yang bisa kita perbuat? Nah, kalau di Instagram, kita bisa branding, storytelling, dan promosi visual. Yang kedua ada WhatsApp, bisnis untuk pelayanan cepat, pemesanan, dan promosi langsung ke pelanggan. Ternyata dengan media yang sering kali kita gunakan bisa menghasilkan promosi loh teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada cara mengukur keberhasilan. Yang pertama ada engagement rate dengan jumlah like, komentar, share, story, view meningkat minimal 20% per bulan. Followers growth. Followersnya meningkat bertambah 10-15% pengikut baru setiap bulan. Yang ketiga ada penjualan online dengan meningkatnya jumlah pesanan via DM dan WhatsApp. Selanjutnya ada customer feedback, meningkatnya testimoni positif dan repeat order. Rencana konten 3 bulan ke depan yang akan diterapkan yaitu bulan pertama, pengenalan brand dengan cara buat konten edukasi dan testimoni awal. Bulan kedua, engagement. Adakan giveaway dan polling interaktif. Bulan ketiga itu penjualan dengan cara luncurkan promo karena sudah tahu nih, konsumen sudah kenal produk kita, sudah dapat, udah adanya giveaway. Jadi lebih kenal dengan adanya promo, dapat meningkatkan pembelian di coffee shop tersebut. Selanjutnya ada analisis masalah yang kedua, analisis strategi digital marketing UMKM fashion lokal, di mana kemungkinan penyebab penurunan penjualan pada UMKM fashion lokal yaitu kontennya kurang menarik dan tidak konsisten. Misalnya, konten hanya menampilkan produk tanpa storytelling, gaya hidup dan tren fashion terbaru, di mana cuman udah video aja tanpa caption yang menarik, gitu, seperti itu. Tidak memahami target secara tepat, tidak menyesuaikan gaya visual, tren, kebutuhan anak muda, karena fashion ini mengikuti tren dan gampang tertinggal oleh zaman. Jadi harus sering update seperti itu. Engagementnya rendah, di mana tidak aktif membalas komentar DM atau melakukan interaksi seperti polling, kuis, dan Q&A. Tidak adanya ajakan bercanda atau CTA jelas seperti klik link bio atau cek katalog atau pre-order sekarang. Selanjutnya, kurang optimal dalam fitur digital marketing, di mana tidak menggunakan iklan berbayar ADS dengan segmentasi lokal, tidak melakukan kolaborasi dengan influencer mikro yang sesuai dengan brand.
brandingnya tidak konsisten, di mana warna, tone, atau penulisannya tuh terkadang berantakan, kadang seperti itulah. Menimbulkan tidak adanya identitas kuat yang membedakan dengan pesaing. Solusi strategis untuk meningkatkan penjualan yaitu pertama membuat konten. Buat konten storytelling, behind the scene, tips, mix and match video, real use pakaian, dan testimoni pelanggan. Yang kedua, instruksi. Rutin melakukan live shopping di Instagram, giveaway kecil tiap bulan, dan respon cepat di DM. Yang ketiga, ada optimisasi. Gunakan Instagram untuk melihat postingan dengan performa terbaik dan ulangi pola tersebut. Promosi khusus buat promo bundling outfit, diskon spesial akhir bulan atau bulan kembar dan gratis ongkir di area Jambi. Kolaborasi kolaborasi dengan influencer lokal dengan engagement tinggi untuk meningkatkan awareness. Branding, gunakan tema visual konsisten dan bangun personal branding yang hangat dan inspiratif. Oh iya teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat video nih, jika belum ada yang komen, boleh membayar orang untuk komen agar video kita ini lebih dipercaya oleh konsumen. Itu tips singkat dari saya. Selanjutnya ada masalah yang ketiga. Evaluasi kampanye influencer marketing brand skincare, di mana masalahnya sebuah brand skincare menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produknya, namun hasil penjualan tidak sesuai ekspektasi. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, evaluasi terhadap kampanye. Pemilihan influencer kurang tepat, di mana influencer tidak sesuai dengan target audiens, misalnya karakteristik lebih lifestyle umum bukan skincare. Kredibilitas rendah dalam bidang kecantikan sehingga audiens kurang percaya. Yang kedua, konten kurang autentik dan terlalu iklan, gaya promosi terlalu jualan, kurang menarik ya teman-teman. Itu sebaiknya dihindari. Tidak menonjolkan pengalaman pribadi, tidak adanya before after result dan testimoni jujur yang membangun kepercayaan. Selanjutnya ada kurangnya variasi format konten, di mana hanya posting feed sekali tanpa follow up story, review video atau reels tutorial. Tidak adanya CTA, call to action yang kuat, di mana tidak mengarahkan audiens dengan jelas beli di mana, pakai kode promo apa, atau bahannya apa, dan selanjutnya kurang koordinasi dan evaluasi, di mana tidak adanya laporan performa, reach, engagement, link, atau klik keranjang kuning seperti itu. Brand tidak memantau sentimen audiens setelah kampanye tayang. Indikator keberhasilannya dengan menerapkan evaluasi tadi. Yang pertama, evaluasi. Meningkatnya followers fresh di akun branding. Cara ukurnya Instagram Insight, TikTok analisis. Yang kedua ada engagement, like, komentar, share, dan DM terkait produk. Kita bisa melihat dengan engagement rate berapa persen sih naiknya like kita, komentar kita, dan DM terkait produk. Yang ketiga, trust dan sentimen, kepercayaan. Dengan cara ulasan positif, komentar, percaya diri untuk mencoba produk. Kita bisa menilai dengan analisis komentar dan feedback. Yang selanjutnya ada conversion atau jumlah pembelian dengan kode influencer link affiliate. Dengan di sini kita bisa melihat data transaksi, berpengaruh nggak sih affiliate tersebut atau influencer tersebut. Yang selanjutnya ada konten impact, video tutorial atau review disimpan dibagikan banyak orang. Itu indikator keberhasilan dan evaluasi terhadap kampanyenya. Selanjutnya itu ada cara mengoptimalkan dengan cara pilih influencer yang selaras dengan nilai brand, di mana fokus beauty influencer dengan minimal followers 5.000 sampai 20k dengan tingkat engagementnya tinggi, dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap influencer tersebut tinggi. Gunakan storytelling yang autentik, pembeda dari yang lain, sehingga promosi kita lebih diingat oleh konsumen. Selanjutnya ada diferensiasi format konten. Berikan CTA dan kode promo eksklusif. Selanjutnya lakukan evaluasi pasca kampanye.
dengan cara review performa setiap tiap influencer dengan cara reach komentar dan pembelian. Pertahankan kinerja sama dengan influencer yang memberikan dampak positif. Nah, ini dampak positif. Jika tidak ada dampak positif, nah sebaiknya di cut off aja ya, teman-teman. Masalah yang keempat, studi kasus strategi konten untuk startup teknologi edukasi, di mana kasusnya ini sebuah startup teknologi edukasi ingin meningkatkan brand awareness dan engagement di dua platform utama, yaitu Instagram dan juga TikTok. Yang pertama, analisis karakteristik platform dulu teman-teman, karena setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda dan audiens yang berbeda-beda juga. Di sini kita butuh menentukan tersebut. Yang pertama, Instagram. Instagram memiliki karakteristik yaitu visual estetik, storytelling, halus, tempat membangun kredibilitas dan komunitas. Tujuannya strategis ini meningkatkan kepercayaan dan kedekatan audiens. Yang kedua ada TikTok, karakteristiknya video pendek, dinamis, cepat viral, dan algoritma kuat dan interaksi. Dapat dijangkau lebih banyak orang. Yang kedua tujuannya itu menarik perhatian cepat dan menciptakan awareness lebih luas lagi. Strategi konten Instagramnya itu kalau kalau jenis konten di Instagram kita bisa menggunakan satu carousel edukatif dengan infografis singkat berisi tips belajar, trik ujian atau kutipan motivasi. Yang kedua ada reel inspiratif, video 30 detik tentang kisah sukses. Contoh ini ya, kisah sukses siswa yang belajar lewat platform. Yang ketiga ada quotes dan insting inspos dengan cara kutipan dari tokoh pendidikan atau motivasi belajar. Keempat, behind the scene, menampilkan tim startup, proses pengambilan aplikasi atau kegiatan pelatihan. Adapun frekuensi postingan di Instagram dengan cara feed 3 kali per minggu, Reels 2 kali per minggu, Stories setiap hari, interaktif, polling, tanya jawab, dan lainnya. Pendekatan storytelling, gunakan gaya teman belajar online hangat, memahami, dan inspiratif. Contohnya itu ada, kamu pernah ngerasa stuck belajar sendirian? Yuk, kenalkan sama cara belajar yang bikin kamu semangat lagi. Dan atau seperti itulah teman-teman. Selanjutnya ada strategi konten TikTok. Jenis kontennya itu micro layer video 30-60 detik. Penjelasan cepat tentang satu konsep pelajaran. Contoh, trik cepat hafal rumus fisika dalam 1 menit. Yang kedua, challenge edukasi dengan ajakan interaktif ke audiens untuk menjawab soal cepat dan kuis. Contoh, coba jawab soal ini dalam 5 detik. Bisa nggak? Gitu. Yang ketiga ada konten edukatif dan humor, menyesuaikan pesan belajar lewat sketsa lucu atau relatable. Contohnya, tipe-tipe mahasiswa pas ujian online. Nah, selanjutnya ada kolaborasi tutor influencer edukasi, duet atau review bareng kreator pendidikan. Contoh, belajar grammar bareng Miss Dini. Simple banget kan? Adapun untuk frekuensi postingan kita di TikTok, video utama itu 4 sampai 5 kali per minggu, live season itu 1 kali per minggu, Q&A edukatif dan tips belajar langsung. Pendekatan storytellingnya dengan gunakan gaya fun learning, cepat, ringan, dan penuh ekspresi. Contoh narasi cuma 1 menit tapi bisa paham banget. Yuk coba ini trik belajar ini. Oke. Tidak terasa saya sudah menjelaskan 14 menit nih teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan penjelasan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu digital marketing yang berhasil bukan soal beberapa besar anggaran, tetapi seberapa relevan, konsisten, dan autentik strategi yang dijalankan dengan karakter audiens di setiap platform. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kata atau kalimat dari saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.